Perkenalkan, nama saya Ralf Stefan Petrus Mokosolang. Saat ini saya seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tugas hukum ketenagakerjaan tentang upah minimum pekerja. Pengertian dari upah minimum pekerja ialah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya, yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi. Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan, termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya, sebagaimana yang telah diatur dalam PP nomor 8/1981. Upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun subsektoral. Meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Kebijakan upah minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara, baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah yang pertama, menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien. Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait, yaitu pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional, yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi, dan lain sebagainya, yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui Apindo. Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum. Di Indonesia, masing-masing provinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Namun dalam penentuannya masih ada provinsi yang menetapkan upah minimum provinsi di bawah nilai rata-rata UMP 4 nasional. Khususnya di Pulau Jawa. Hampir semua provinsi di Pulau Jawa menetapkan UMP di bawah rata-rata UMP nasional, kecuali DKI Jakarta. Adapun masing-masing daerah memiliki tingkat nominal upah yang berbeda-beda. Ketentuan-ketentuan kenaikan rata-rata UMP tersebut tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kebutuhan hidup. Permasalahan yang sering terjadi dalam praktik perusahaan, urusan upah seringkali memunculkan masalah yang tak jarang berujung pada konflik antara perusahaan dan pekerja. Berikut ini 4 masalah klasik seputar upah dan tunjangan. Yang pertama, upah. Pekerja manapun tentunya tidak ingin upahnya mengalami penurunan. Yang mereka idamkan jelas kenaikan. Namun, penurunan upah dalam situasi tertentu tidak bisa terelakkan. Misal perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga harus melakukan langkah penghematan seperti menurunkan upah pekerja. Upah termasuk besaran teknis pembayarannya merupakan hal-hal yang seharusnya disepakati perusahaan dan pekerja dalam bentuk perjanjian kerja. Makanya kebijakan penurunan upah juga didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain, perusahaan tidak boleh sepihak memutuskan untuk menurunkan upah. Permasalahan yang kedua yakni upah di bawah UMR atau UMK. Prinsipnya Undang-Undang Ketenagakerjaan
hadir untuk melindungi hak-hak pekerja. Salah satu cara melindunginya adalah dengan menetapkan standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi ataupun kota atau kabupaten. Yang ketiga, pemotongan upah. Berbeda dengan penurunan, pemotongan upah diatur dalam PP pengupahan. Prinsipnya, pemotongan upah boleh dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk denda, ganti rugi, dan atau uang muka upah. Yang keempat, pembayaran upah telat. Prinsipnya, perusahaan harus membayar upah pekerja pada waktu yang telah disepakati, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja. Apabila telat, maka konsekuensi bagi perusahaan cukup serius, yakni hukuman denda yang teknisnya diatur secara detail dalam PP pengupahan. Pasal 5 PP pengupahan menyebutkan denda bagi perusahaan yang telat membayar upah mulai dari hari ke-4 hingga ke-8 adalah sebesar 5% per hari dari total upah yang seharusnya dibayar. Jika melewati hari ke-8 upah belum dibayar, maka dendanya ditambah lagi 1% per hari dengan ketentuan satu bulan tidak boleh melebihi 50% dari total upah yang seharusnya dibayarkan. Demikian presentasi saya tentang hukum ketenagakerjaan. Akhir kata, saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan 7 pilihan fakultas yang ada, yakni Fakultas Hukum, Keperawatan, Teknik, Sastra, Sospol, Fisip, dan juga Pertanian. Demikian presentasi saya. Terima kasih.